Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas materi terkait pengamatan menggunakan mata dan telinga oleh rating deck di atas kapal. Untuk pendahuluan, dengan adanya amandemen terhadap STCW 95 menjadi STCW 2010 Amandemen Manila, Diklat Pelaut Dasar yang dahulunya masuk dalam Certificate of Competency atau COC menjadi Certificate of Proficiency atau disingkat dengan COP, di mana terdapat satu mata pelajaran tentang pengamatan keliling dengan menggunakan mata dan telinga. Jadi pada kesempatan ini saya akan mencoba membuat video untuk mata pelajaran tersebut. Oke, langsung saja yang pertama yaitu pengamatan keliling. Untuk indikator keberhasilannya yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat mampu menjelaskan cara mengadakan pengamatan keliling yang baik. Jadi yang pertama-tama yang harus kita ketahui, apa arti dari pengamatan keliling. Jadi pengamatan keliling di sini adalah pengamatan yang dilakukan dengan visual maupun menggunakan seluruh peralatan yang ada sehingga secara dini dapat mendeteksi adanya bahaya tubrukan maupun bahaya-bahaya lain yang mungkin terjadi. Di dalam Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut P2TL 1972, pada aturan 5 yaitu tentang pengamatan, dikatakan bahwa setiap kapal harus selalu menyelenggarakan pengamatan yang layak, baik dengan penglihatan, dengan pendengaran, maupun dengan semua sarana yang tersedia sesuai dengan keadaan dan suasana yang ada untuk dapat membuat penilaian yang lengkap tentang situasi dan bahaya tubrukan. Selanjutnya, hal-hal yang harus dilakukan pada saat mengadakan pengamatan. Yang pertama, menjaga kewaspadaan secara terus-menerus dengan penglihatan maupun dengan pendengaran dan juga dengan alat-alat lain. Yang kedua, memperhatikan sepenuhnya situasi dan risiko tubrukan, kandas, dan bahaya navigasi. Yang ketiga, petugas pengamat harus melaksanakan dengan baik atas tugasnya dan tidak boleh diberikan tugas lain karena dapat mengganggu pelaksanaan pengamatan. Yang keempat, tugas pengamat dan pemegang kemudi harus terpisah dan tugas kemudi tidak boleh merangkap atau dianggap merangkap tugas pengamatan, kecuali di kapal-kapal kecil di mana pandangan ke segala arah tidak terhalang dari tempat kemudi. Opsi lain, jika dipandang perlu, personel yang melaksanakan tugas jaga ditambah sesuai dengan kondisi yang ada. Dan yang lain, jika kapal menggunakan kemudi otomatis, diharapkan selalu mengadakan pengecekan terhadap haluan kapal dalam jangka waktu tertentu. Adapun kondisi-kondisi khusus yang harus mendapat prioritas untuk dilaksanakannya pengamatan keliling yang lebih intensif, yaitu yang pertama, jika berlayar di daerah yang padat lalu lintas kapalnya. Yang kedua, berlayar di daerah dekat pantai. Ketiga, berlayar di dalam atau di dekat bagan pemisah dan di dalam alur pelayaran sempit. Yang keempat, berlayar di daerah tampak terbatas. Yang kelima, berlayar di daerah yang mempunyai banyak bahaya navigasi. Yang terakhir, berlayar pada malam hari. Selanjutnya, untuk orang yang melakukan pengamatan, jadi pada setiap kapal kecuali kapal yang sangat kecil, pelaut harus melakukan dinas jaga dari senja hingga fajar dan terkadang dilakukan secara sehari penuh, terutama pada saat penglihatan terbatas. Pedoman dalam melaksanakan pengamatan diatur dalam Peraturan STCW 1978 nomor 2/1 pada bab 11. Regulasi 2/1 ini mengatur tentang persyaratan minimum untuk sertifikat Officer on Watch untuk kapal yang memiliki GT gross tonnage 500 atau lebih, yaitu yang pertama, berumur tidak kurang dari 18 tahun, Yang kedua, mempunyai approved seagoing service tidak kurang dari 1 tahun.
yang merupakan bagian dari sistem pendidikan yang dibuktikan dengan training record book, di mana 6 bulan berdinas jaga di Anjungan. Yang ketiga, telah lulus pendidikan sesuai standar STCW Code A number 2/1. Kita beralih ke peralatan pengamatan keliling. Peralatan yang biasa digunakan pada saat mengadakan pengamatan keliling diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada binokular atau teropong. Alat ini biasanya digunakan untuk mengamati benda-benda yang letaknya jauh dan nampak kecil serta kurang jelas dilihat. Yang kedua, ada kompas magnet. Kompas magnet ini biasanya di atas kapal digunakan untuk menunjukkan arah atau menentukan haluan. Berikutnya ada alat baring atau azimuth circle. Alat ini digunakan untuk membaring suatu benda. Dari hasil baringan itu akan didapatkan posisi kapal. Berikutnya ada radar, yaitu sebuah alat yang digunakan untuk mendeteksi benda-benda yang berada di sekitar kapal dan sekaligus menentukan jaraknya. Radar harus selalu digunakan dengan tujuan untuk keselamatan navigasi, terutama pada saat berlayar di perairan yang ramai dan daerah yang jarang dilalui, terutama pada malam hari. Ada radio MFHF atau VHF atau biasa disebut dengan VSF, digunakan untuk berkomunikasi baik antara kapal dengan kapal lain maupun antara kapal dengan pihak darat. Ada weatherfax. Alat ini digunakan untuk menerima berita cuaca dari stasiun yang memancarkan berita cuaca. Ada Navtex. Alat ini berguna untuk menerima berita keselamatan yang dipancarkan oleh stasiun radio pantai. Terus ada barometer juga. Alat ini digunakan untuk mengukur nilai tekanan udara di suatu tempat. Masih banyak lagi peralatan navigasi baik konvensional maupun elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam melaksanakan pengamatan keliling. Oke, kita masuk ke rangkuman untuk pengamatan keliling sesuai dengan aturan 5 P2TL tahun 1972, yaitu tentang pengamatan. Setiap kapal harus menyelenggarakan pengamatan yang layak baik dengan penglihatan, dengan pendengaran maupun dengan semua sarana yang tersedia sesuai dengan keadaan dan suasana yang ada untuk dapat membuat penilaian, di mana penilaian yang lengkap tentang situasi dan bahaya tuburukan. Terdapat kondisi-kondisi khusus yang harus mendapat prioritas untuk dilaksanakannya pengamatan keliling yang lebih intensif, yaitu bila berlayar di daerah yang padat lalu lintasnya, di dekat pantai, di alur pelayaran sempit, dan lain-lain. Beberapa alat yang biasa digunakan untuk mengadakan pengamatan keliling diantaranya teropong, kompas magnet, alat baring, radar, radio, dan lain-lain. Dari pengamatan keliling kita beralih ke penerangan dan sosok benda. Untuk indikator keberhasilan, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat mampu menjelaskan tentang pengertian dan jenis-jenis dari penerangan dan sosok benda. Yang pertama, penerangan. Penerangan yang dimaksud di sini adalah lampu-lampu yang wajib diperhatikan oleh sebuah kapal pada keadaan tertentu. Penerangan tersebut wajib diperhatikan mulai dari matahari tenggelam sampai dengan matahari terbit, dan boleh diperlihatkan pada saat matahari terbit sampai matahari tenggelam pada keadaan tertentu, misalnya asap tebal, kabut, badai salju, hujan angin. Oke, jenis-jenis penerangan. Yang pertama adalah penerangan tiang. Penerangan tiang adalah penerangan putih yang dipasang di atas sumbu muka belakang kapal yang menunjukkan cahaya yang tidak terputus-putus dengan busur cakrawala 225 derajat. Untuk kapal yang panjang kurang dari 50 meter, satu buah penerangan tiang. Terus panjang kapal besar atau lebih dari 50 meter, 2 buah penerangan tiang. Yang kedua adalah penerangan lambung. Adalah penerangan hijau di lambung kanan dan merah di lambung kiri yang menunjukkan cahaya yang tidak terputus-putus dengan busur cakrawala 112,5 derajat. Untuk penerangan lambung
kanan warna hijau, kiri berwarna merah. Terus untuk penerangan buritan adalah penerangan putih yang dipasang di buritan yang menunjukkan cahaya yang tidak terputus-putus meliputi busur cakrawala 135 derajat. Jadi penerangan buritan dan penerangan tunda, buritan berwarna putih dan tunda berwarna kuning. Penerangan tunda adalah penerangan berwarna kuning yang dipasang di buritan yang menunjukkan cahaya yang tidak terputus-putus meliputi busur cakrawala 135 derajat sama dengan penerangan buritan. Penerangan keliling adalah penerangan yang menunjukkan cahaya yang tidak terputus-putus meliputi busur cakrawala 360 derajat, warna merah, hijau, putih, dan kuning. Terus ada penerangan cerlang, adalah penerangan yang mempunyai karakter 120 kedipan atau lebih setiap menitnya. Jadi untuk kapal yang sedang berlayar dan mempunyai laju terhadap air harus menyalakan penerangan tiang, penerangan lambung, dan penerangan buritan. Dari penerangan kita beralih ke sosok benda, di mana sosok benda adalah sebuah bentuk tertentu berwarna hitam yang harus diperhatikan oleh kapal jika dalam keadaan tertentu, mulai dari matahari terbit sampai dengan matahari tenggelam. Adapun jenis-jenisnya adalah seperti bola-bola, kerucut, bola ketupat, dan silinder. Sekarang kita masuk ke rangkuman untuk penerangan, di mana penerangan adalah lampu-lampu yang wajib diperhatikan oleh sebuah kapal pada keadaan tertentu. Penerangan tersebut wajib diperlihatkan mulai dari matahari tenggelam sampai dengan matahari terbit. Jenis-jenis penerangan antara lain penerangan tiang, lambung, buritan, tunda, keliling, dan cerlang. Sedangkan sosok benda adalah sebuah bentuk tertentu berwarna hitam yang harus diperhatikan oleh kapal jika dalam keadaan tertentu, mulai dari matahari terbit sampai dengan matahari terbenam. Jenis-jenisnya adalah bola-bola, kerucut, bola ketupat, dan silinder. Beralih ke isyarat bunyi dan cahaya. Indikator keberhasilan. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat mampu menjelaskan isyarat bunyi dan isyarat cahaya yang diperdengarkan dan diperlihatkan oleh kapal. Langsung masuk ke materi untuk isyarat bunyi. Jadi isyarat bunyi untuk olah gerak adalah isyarat bunyi yang diperdengarkan saat kapal sedang berolah gerak ke kanan, kiri, mundur, maupun menyusul. Jadi ada kata suling yang dimana berarti alat isyarat bunyi yang dapat menghasilkan tiupan-tiupan yang ditentukan dan yang memenuhi perincian-perincian di dalam lampiran 3 peraturan P2TL 1972. Ada istilah tiup pendek, berarti tiupan yang lamanya kira-kira 1 detik. Dan istilah tiup panjang yang berarti tiupan yang lamanya 4-6 detik. Jika kapal tenaga sedang berlayar dalam keadaan saling melihat satu sama lain, isyarat yang diperdengarkan adalah yang pertama, 1 tiup pendek, artinya saya sedang merubah haluan ke kanan. 2 tiup pendek, artinya saya sedang merubah haluan ke kiri. 3 tiup pendek, artinya mesin saya sedang bergerak mundur. Setiap kapal boleh menambahkan isyarat-isyarat suling yang saya sebutkan tadi di atas dengan isyarat-isyarat cahaya atau cerlang. Selanjutnya, jika kapal dalam situasi penyusulan atau saling melihat di alur pelayaran sempit, kapal yang menyusul kapal lain. Jadi untuk kapal yang menyusul kapal lain itu memberikan isyarat 2 tiup panjang, 1 tiup pendek. Yang artinya saya hendak menyusul melewati sisi kanan Anda. 2 tiup panjang, 2 tiup pendek,
Artinya, saya hendak menyusul melewati sisi kiri Anda. Untuk kapal yang disusul kapal lain, apabila setuju, segera membunyikan satu tiup panjang, satu tiup pendek, satu tiup panjang, dan satu tiup pendek. Apabila ragu-ragu, segera bunyikan sekurang-kurangnya 5 tiup pendek dengan cepat. Isyarat bunyi lain yang dipancarkan oleh kapal yang sedang diasis untuk takbut pembantu atau asis tak. Yang pertama, ikatkan tali tak, yaitu dengan satu pendek, satu panjang. Untuk tarik atau dorong ke kanan dengan satu pendek. Untuk dua pendek dengan artian tarik atau dorong ke kiri. Tarik ke depan atau mulai memutar dengan satu panjang. Untuk instruksi tarik ke belakang dengan isyarat 3 pendek. Berhenti menarik atau mendorong yaitu dengan 4 pendek. Untuk lepas tali tak, 1 panjang 4 pendek, dan jika tak mengalami keadaan darurat dengan isyarat 5 pendek 1 panjang. Beralih ke isyarat tampak terbatas. Jadi isyarat tampak terbatas adalah isyarat bunyi yang diperdengarkan saat kapal memasuki daerah tampak terbatas atau daerah yang berkabut. Isyarat tampak terbatas sering disebut dengan istilah isyarat kabut. Sesuai dengan aturan P2TL 1972, setiap kapal yang berada di daerah tampak terbatas, setiap kapal harus berjalan dengan kecepatan aman yang disesuaikan dengan keadaan dan suasana penglihatan terbatas yang ada. Kapal tenaga harus menyiapkan mesin-mesin untuk segera dapat berolah gerak. Setiap kapal harus benar-benar memperhatikan keadaan dan suasana penglihatan terbatas yang ada. Berikut isyarat-isyarat yang diperdengarkan oleh masing-masing kapal saat memasuki daerah tampak terbatas sesuai dengan aturan 35 P2TL 1972. Yang pertama, kapal tenaga sedang melaju. 1 tiup panjang. Selang waktu tidak lebih dari 2 menit. Kapal tenaga sedang berlayar tapi berhenti dan tidak melaju. 2 tiup panjang berturut-turut selang waktu tidak lebih dari 2 menit. Sedangkan untuk kapal terbatas berolah gerak, kapal tidak dapat berolah gerak, kapal terkekang oleh syaratnya, kapal berlayar, kapal sedang menangkap ikan, kapal sedang menunda atau mendorong kapal lain, 1 tiup panjang, 2 tiup pendek, selang waktu tidak lebih dari 2 menit. Sedangkan kapal yang ditunda, yang paling belakang jika diawaki, 1 tiup panjang, 3 tiup pendek, selang waktu tidak lebih dari 2 menit. Untuk kapal yang sedang berlabuh jangkar, kapal panjang kurang dari 100 meter, yaitu memukul genta atau bel dengan cepat selama kira-kira 5 detik, selang waktu tidak lebih dari 1 menit. Sedangkan kapal panjang lebih dari 100 meter memukul genta atau bel dengan cepat selama kira-kira 5 detik. Di bagian depan kapal diikuti dengan membunyikan gong dengan cepat selama kira-kira 5 detik di buritan. Jika terlihat mendengar ada kapal lain sedang mendekat, boleh membunyikan 1 tiup pendek, 1 tiup panjang, 1 tiup pendek. Artinya, kapal saya tidak melaju, Anda dapat melewati saya dengan hati-hati. Masuk ke isyarat cahaya. Isyarat-isyarat cahaya ini harus mempunyai arti. Yang pertama, 1 kedip untuk menyatakan saya sedang mengubah haluan saya ke kanan. 2 kedip untuk menyatakan saya sedang mengubah haluan saya ke kiri. 3 kedip untuk menyatakan saya sedang menjalankan mundur mesin penggerak. Lama masing-masing kedipan harus kira-kira 1 detik.
dengan selang waktu antara kedip ke kedip itu harus kira-kira 1 detik, serta selang waktu antara isyarat beruntun tidak boleh kurang dari 20 detik. Penerangan yang digunakan untuk isyarat ini jika dipasang harus penerangan putih keliling, dapat kelihatan dari jarak minimum 5 mil, dan harus memenuhi ketentuan lampiran 1 P2TL 1972. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kawan-kawan bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Kapten Gatot. Jika ada saran dan pertanyaan bisa komen di kolom di bawah. Yang terakhir kita masuk ke rangkuman, yaitu isyarat olah gerak adalah isyarat bunyi yang diperdengarkan saat kapal sedang berolah gerak, baik pada saat kapal mau belok ke kanan ataupun ke kiri, mundur ataupun menyusul. Sedangkan isyarat tampak terbatas adalah isyarat bunyi yang diperdengarkan saat kapal memasuki daerah tampak terbatas atau daerah yang berkabut. Isyarat tampak terbatas sering disebut dengan istilah isyarat kabut. Isyarat cahaya adalah sebuah isyarat dari cahaya yang lamanya masing-masing kedip harus kira-kira 1 detik. Selang waktu antara kedip-kedip itu harus kira-kira 1 detik, serta selang waktu antara isyarat-isyarat beruntun tidak boleh kurang dari 20 detik. Oke, itu dia tadi penjelasan pengamatan menggunakan mata dan telinga untuk rating forming deck. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.